pagi Bu Sinta. Makasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama Bu. Baik Bu, kita akan melaksanakan observasi kelas dan di sini saya akan membacakan tujuan observasi kita kali ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, dan yang kedua yaitu sebagai persiapan awal ketika melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberi pembelajaran yang terbaik bagi murid. Dan di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama, siswa dapat menghitung volume bangun ruang kubus dan balok. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat bangun ruang kubus dan balok dengan menggunakan kardus. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya? Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu terdiri dari dua Bu, yaitu yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Baik, ada dua area pengembangan, boleh dijelaskan Bu, area pengembangan apa saja? Untuk pengetahuan itu saya ingin anak-anak mampu menghitung volume kubus dan balok. Kemudian untuk keterampilan itu saya ingin anak-anak tidak hanya mampu menghitung, tapi juga membuat kubus dan balok dari kardus. Baik, berarti ada dua area pengembangan ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas seperti model, strategi, dan juga metode pembelajarannya Bu? Ya. Model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu problem based learning. Kemudian strategi yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi. Oh baiklah, berarti ada 3 ya Bu ya. Dan selanjutnya, kapan nih kira-kira Ibu akan merealisasikannya? Insya Allah hari Selasa depan. Hari Selasa ya. Nah, dari pembelajaran yang sebelumnya, dari rating 1 sampai 10, kira-kira Ibu ada di angka berapa? Kalau pembelajaran sebelumnya itu saya beri rating 6 karena anak-anak itu masih terlihat pasif dalam pembelajaran. Mungkin karena saya tidak menggunakan metode, kemudian model, dan strategi pembelajaran yang kurang tepat. Apa harapan yang ingin Ibu capai di pembelajaran kali ini? Saya ingin melihat anak-anak itu mampu itu lebih aktif dalam kegiatan belajar Bu. Jadi tidak hanya bisa menghitung volume bangun, tapi mereka juga aktif dalam membuat sesuai dengan ukuran yang saya berikan. Jadi anak-anak nanti akan saya berikan ukuran misalnya panjangnya, lebarnya, lalu akan membentuk bangun ruang kubus dan balok dari kardus seperti itu. Seperti itu ya harapannya Ibu. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu setelah berbicara dengan saya? Saya sangat senang dan juga antusias sekali berbicara dengan Ibu mengenai strategi pembelajaran yang akan saya gunakan. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Sampai ketemu di observasi kelas yang akan kita jalani ya Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Sehat? Semangat. Nah, oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pagi ini, mari kita berdoa dulu. Coba ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah. Supaya kita lebih bersemangat dalam belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Siapa hari ini yang akan memimpin untuk menyanyikan lagu? Oke, silakan Nelly. Terima kasih Nelly, beri tepuk tangan dulu Nelly. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin tahu dulu, Ibu ingin kalian mengingat kembali materi kita sebelumnya. Nah, sebelumnya atau minggu kemarin kita belajar matematika tentang apa sih? Ada yang tahu tunjuk jarinya? Apa? Bangun ruang, kubus, dan balok. Tentang apa kemarin? Tentang volume. Masih ada yang ingat tentang? Nah, coba sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat. Ya, jadi kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu yang pertama apa?
siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau siap kita lanjut ke materi. Nah, tapi sebelum kita lanjut materi, Ibu ingin melakukan pretest dulu. Ibu pengen tahu kalau sejauh mana sih kesiapan kalian dalam mempelajari materi bangun ruang tubuh. Dalam mengerjakan ini, pretest ini, pretestnya hanya satu soal. Nah, kalian butuh berapa menit? Butuh waktu berapa menit? Ibu akan membentuk 3 kelompok ya. Jadi yang Ibu sebutkan namanya silahkan membuat kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama, baiklah, sekarang kalian simak, Ibu akan menjelaskan tentang luas permukaan, bangun ruang kubus dan balok. Kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD pada kalian berdasarkan kelompok ya. Jadi LKPD-nya berdasarkan apa? Kelompok. Nah, sebelum Ibu bagi, Ibu tanya dulu. Nanti setelah Ibu bagi LKPD-nya, kalian mau mengerjakan sendiri-sendiri atau secara berkelompok? Sekarang Ibu tanya sama kalian mau butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan LKPD tersebut? 15 menit cukup? Baiklah, sekarang boleh dikerjakan. Oh ya, dikerjakannya sesuai dengan instruksi. Nah, kalau sudah, sebelum kita membahas LKPD tadi, Ibu ingin kita melakukan ice breaking dulu. Setuju? Ibu lihat kayaknya udah pada ngantuk ini. Melakukan ice breaking namanya lagunya judulnya itu Tangan Diputar. Pernah dengar nggak? Ibu akan memberikan tes pada kalian. Satu soal, hanya 2 soal. Butuh berapa menit mengerjakan ini? 5 menit cukup? 5 menit atau 10 menit? 5 menit cukup ya? Baiklah, Ibu kasih waktu kalian 5 menit. Silakan dikerjakan. Nah, sudah ya, sudah semua. Nah, coba perhatikan. Ibu ingin bertanya sekali lagi. Rumus permukaan balok apa? Luas permukaan balok. Iya. Nah, kalau rumus luas permukaan balok apa? Luas permukaan rumus maksud Ibu. Iya. Jadi sudah tahu semua? Sudah paham materi ini? Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Gimana perasaan kalian setelah belajar materi MTK hari ini? Kita belajar hari ini, kalian merasa apa sih? Seru. Seru? Iya, seru. Serunya kenapa? Ada apa? Iya, bisa dipahami. Terus apa lagi? Kita belajar sambil apa tadi? Melakukan ice breaking. Iya, suka nggak melakukan ice breaking? Nah, untuk hari ini aku rasa cukup untuk materi kita. Kita lanjutkan besok ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga besok juga bisa bertemu lagi untuk belajar materi selanjutnya. Nah, sekarang silakan bersiap-siap untuk pulang. Dan sebelum pulang, jangan lupa kita apa? Berdoa. Oke, kalau sudah siap semua, mari di tempatan kelas kita berdoa dulu. Siap mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
melihat anak-anak itu antusias dalam kegiatan belajar. Saya melihat anak-anak itu aktif ketika saya memberikan materi tentang volume kubus dan balok. Terus bagaimana langkah-langkah dan ada pengembangan yang akan dicapai atau sudah tercapai? Iya Bu, alhamdulillah sudah tercapai walaupun masih ada beberapa yang masih belum lah ya. Jadi dari 35 siswa itu ada beberapa anak yang masih belum maksimal. Nah, kira-kira yang belum maksimal itu di bagian yang seperti apa ya? Di bagian keterampilannya Bu. Nah, ketika mereka itu membuat bangun datar dari kardus itu, mereka ketika membuat ukurannya, saya suruh untuk membuat sesuai dengan ukuran itu yang masih agak kesulitan. Terus dari rating 1 sampai 10 dari pembelajaran sebelumnya ibu dinilai 6. Sekarang kira-kira ibu ada dinilai berapa? Kalau saya sekarang berani ngasih nilai 8 Bu. Karena dari 35 siswa itu khususnya tentang materi kubus dan balok ya, dari 35 siswa itu hanya sekitar 7 orang yang masih kesulitan dalam membuat bangun ruang kubus dan balok, kemudian menghitung volumenya. Berarti sudah ada kebenaran ibu ya? Iya. Nah, selanjutnya harapan apa nih yang ingin ibu capai selanjutnya? Harapan saya ke depannya untuk saya sendiri itu saya bisa menciptakan kegiatan belajar yang bisa membangun motivasi anak. Kemudian saya juga ingin anak-anak itu senang ketika saya masuk kelas gitu. Jadi mereka merasa bahagia ketika saya ada di kelas gitu. Nah, kalau untuk anak-anak saya ingin mereka itu memahami apa yang saya sampaikan. Jadi apapun yang saya sampaikan itu mereka bisa tahu gitu. Ternyata masih tiap guru seperti ini. Baik, seperti itu harapan ibu ya. Nah, selanjutnya terima kasih sudah meluangkan waktu saya. Saya harap ibu Dian nggak bosan dengan pembelajaran yang akan terjadi selanjutnya dan yang sudah dilalui semoga menjadi pengalaman